Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan, sebagaimana yang dijelaskan dalam caption, kita akan membicarakan mengenai estetika kontemporer gitu ya. Jadi, sebagaimana yang telah dibahas di kelas gitu, kita udah membicarakan mengenai apa, corak estetika, selayar pandang mengenai estetika, sampai dari ke estetika klasik, lalu abad pertengahan, modern, dan menuju kepada sekarang pembahasan mengenai abad kontemporer atau era kontemporer ini. Nah, di era kontemporer ini merupakan hal yang asik ya, dan kita akan berbicara banyak ngobrol dengan Arifin juga mengenai estetika kontemporer, bagaimana bentuknya, bagaimana coraknya, dan bagaimana para pemikir itu memikirkan kembali makna dari keindahan, makna dari seni itu sendiri, dan bagaimana para filsuf itu juga memberikan interpretasinya mengenai keindahan. Eee, Kalau menurut Ya, lo sendiri, Vin, apa sih yang dimaksud dengan estetika kontemporer itu sendiri? Bagaimana para filsuf itu memandang keindahan itu, apakah para filsuf itu masih menanyakan makna keindahan atau, mereka menanyakan apa itu substansinya dari keindahan? Begitu, Vin. hmm, oh oke. Gini ya, berbicara soal estetika kontemporer, nah itu mungkin tidak lepas kaitannya dari estetika modern gitu. Karena bisa dibilang bahwa estetika kontemporer ini lanjutan dari estetika modern gitu. Melihat dari arti diksi itu saja ya, diksi kontemporer itu berarti sezaman kan, sedangkan modern itu baru saja gitu. Ya bisa dibilang bahwa kontemporer ini sebutlah hampir sezaman gitu dengan era modern. Nah, di era modern itu ya seperti yang sudah kita bahaskan kemarin, di era modern itu terjadi peralihan eh, pemikiran atau pandangan terhadap estetika dari zaman klasik. Nah, di zaman klasik bisa dibilang bahwa orang-orang, bahwa pemikir, bahwa filsuf itu masih membicarakan soal apa itu keindahan, apa itu estetika gitu. Ya ranahnya masih ontologis gitu. Sedangkan di era modern itu kan lebih banyak berbicara soal bagaimana manusia atau seseorang bisa mencerap keindahan gitu, bisa menerima keindahan itu, bisa melihat keindahan itu. Nah, bisa kita bilang ya, sederhananya di era kontemporer itu lebih berbicara ke arah epistemologis gitu, epistemologi seni atau keindahan. Nah, di era kontemporer itu beralih lagi tuh, tapi peralihannya nggak terlalu jauh. Di era kontemporer ini eh, yang menjadi substansi pertanyaannya itu adalah apa itu karya seni gitu. Nah, kenapa apa itu karya seni? Karena kan keindahan itu merupakan representasi dari sebuah seni gitu, dari karya seni gitu. Makanya kalau di kontemporer ini ya bisa dibilang itu agak balik juga ya ke zaman klasik karena memang ada beberapa pengaruh dari pemikir klasik. Tapi mungkin yang jadi pertanyaannya itu bukan apa itu keindahan gitu, tapi apa itu karya seni yang menjadi tempat lah atau sumber dari keindahan itu. Nah, karena itu kan jadi perdebatan besar di era kontemporer ini tentang karya seni itu. Apakah karya seni itu harus apa tuh istilahnya sesuai dengan kenyataan mimesis? Apakah harus mimesis atau tidak gitu? Dalam artian hanya berupa ekspresi dari seniman atau dari penulis. Nah, itu kalau melihat dari bukunya Martin Suryajaya kan, nah perdebatan itu juga lanjutan dari era kontemporer. Gitu.
Di era kontemporer itu juga terbagi dua kan, maksudnya era modern. Perdebatan itu juga lanjutan dari era modern. Di era modern itu kan juga terbagi dua, modern awal dan modern akhir, yang disebut dengan masa romantisisme atau masa romantis. Nah, para pemikir estetika di modern awal itu lebih cenderung mimesis, atau mungkin di era modern itu lebih disebut dengan realis, jadi sesuai dengan kenyataan. Sedangkan yang romantisme ini atau romantisisme ini, mereka lebih mengartikan keindahan itu atau seni itu sebagai ekspresi dari sang seniman. Nah, itu kan yang menjadi lanjutan di era kontemporer sekarang ini. Maka dari itu kan lahir tuh banyak aliran kan di era kontemporer ini, misalnya kayak aliran estetika Marxis, estetika feminis. Nah, mungkin kira-kira kayak gitu. Dan nah, tapi kalau menurut lu sendiri ya, itu kan banyak ya aliran-alirannya kan di masa kontemporer ini. Nah, menurut lu sendiri gitu, bagaimana corak dari masing-masing aliran itu gitu. Nah, kenapa bisa jadi pecah-pecah juga gitu? Padahal ya bisa disebutlah ini masih sama-sama di era kontemporer gitu. Oke, mengacu kepada tadi pertanyaan mengapa aliran-aliran tersebut pecah belah gitu ya. Kita lihat bagaimana tadi yang telah disimpulkan bagaimana di era kontemporer sendiri ini merupakan peralihan makna keindahan dari tadinya para filsuf di era kuno dan di era abad pertengahan memaknai keindahan itu sebagai hal yang objektif dan universal, lalu kontemporer ini uh, ia beralih kepada hal-hal yang bersifat subjektif atau bagaimana peran subjek ini berpengaruh terhadap sebuah keindahan atau karya seni itu sendiri gitu. Nah, tentu akan menimbulkan sebuah perdebatan panjang kalau kita membicarakan hal ini secara subjek gitu. Apabila kalau misalnya kita membicarakan secara subjek, maka uh, ada sebuah konteks yang ingin dibicarakan di dalam sebuah aliran-aliran di era kontemporer. Misalnya Marxis, aliran dalam teori keindahan Marxis, mereka mencoba itu merepresentasikan sebuah keadilan sosial di dalam untuk mengkritik kapitalisme, untuk melihat, dan hal ini ingin mencenderung kembali kepada hak-hak asasi manusia untuk kaum proletar gitu. Nah, ini kan sebuah subjektivitas bagi teori Marxis itu sendiri, bagaimana keindahan itu merepresentasikan kelompoknya untuk menjelaskan, oh ini loh sebuah keadilan-keadilan sosial. Nah, dalam Martin Surajaya juga ada teori yang dijelaskan di abad periode kedua, itu 1990-an sekitar 1930-an dan sekitarnya, itu menjelaskan bagaimana seperti teori feminis. Nah, kembali ke teori feminis ini bagaimana mereka ingin merekonstruksi standar-standar patriarki gitu. Bagaimana ingin kembali lagi bahwasanya keindahan itu merepresentasikan hak-hak perempuan juga gitu. Nah, ini kan sebuah subjek ya, yang tadinya Marxis bilang mengenai ekonomi, mengenai keadilan sosial, mengenai ekonomi, keadilan sosial dan lain-lain. Nah, kaum feminis mencoba menjelaskan ini sebagai keadilan terhadap perempuan begitu. Di abad selanjutnya, ini adalah peralihan ini menurut gue yang menarik ya, ketika periode 1990 sampai 2014 di periode ketiga, Martin Surajaya mengatakan di situ bahwasanya peralihan ini kembali kepada metafisik, dan ini dipelopori oleh Slavoj Zizek. Ya, Slavoj Zizek, karena kalau misalnya kita lihat
tulisannya Slavoj ya, tapi bahasa Slovenia itu J itu menjadi Y, Slavoj Zizek. Nah, di sini ia mengatakan gitu, mengkritik kembali apa makna kontemporer itu sendiri, yang di mana Oh, para filsuf kontemporer atau para kelompok-kelompok kontemporer ini mendefinisikan sebagai subjektivitas mereka dalam sendiri, merepresentasikan subjektivitas terhadap keindahan, makna keindahan itu sendiri. Tetapi setelah posisi kembali lagi kepada objektivitas gitu. Karena menurutnya hal yang universal lah yang apa kita bisa lihat secara penuh. Ini adalah sebuah peralihan kembali gitu ya, dari mana dari makna subjektif ke makna kontemporer. Ya hal itu sih yang menurut dulu menarik, bagaimana mereka ternyata subjektivitas itulah yang membuat seorang itu memiliki perdebatan atau memiliki perbedaan dalam mendefinisikan keindahan, dan hal ini sangat terlihat di apa di kelompok-kelompok kontemporer atau filsuf-filsuf kontemporer dalam memaknai keindahan itu sendiri begitu. Itu yang menurut gua menjadi sebuah apa makna hmm, dari keindahan apa kenapa kelompok-kelompok itu memiliki perbedaan dalam memaknai keindahan ya. Terus hmm. apa tadi bagus banget bagaimana kita apa peralihan dari era modern, peralihan dari segala macam kita telah membicarakan itu. Tapi karena terbatas waktu, gue akan langsung aja apa eh mempresentasikan apa beberapa gambar ya untuk mengetahui bagaimana Hmm. apa aja yang ada dalam seni-seni kontemporer gitu. Dan gue akan memberikan informasi beberapa mengenainya. Nah, ini menarik ya. Ini namanya The Ballon d'Or. Itu itu di Amerika, dibuat oleh Jeff Koons yang menciptakan celebration ini, Ballon d'Or, sebuah merayakan momen-momen penting dalam pengalaman universal. Nah, ini masuk lagi di pengalaman universal gitu ya. Dia ingin menciptakan karya seni yang menyenangkan, di mana karya ini mudah diakses dan dikenali oleh siapa saja gitu. Nah, Hmm. Ballon d'Or ini sebagai untuk menciptakan pengalaman sebenarnya. Oke, di mana ini apa Ballon d'Or ini sebagai sebuah representasi untuk kegembiraan pada masa anak-anak. Tentu hal itu menjadi sebuah apa hal yang universal karena manusia itu memiliki masa anak-anak gitu ya. Lalu Hmm. ada lagi, gua akan menceritakan dua saja karena keterbatasan waktu ya. Di sini juga ada namanya The Cloud Gap gitu ya. Atau The Pin. Karya ini dipublikasikan pada tahun 2004 di mana pembuatnya bernama Anis Kapoor, yang dimaksudkan menjadi sebuah gerbang ya. Jadi sebenarnya ini menjadi sebuah apa sebuah kreasi yang ditaruh di depan gerbang gitu di Millennium Park di Chicago. Di mana Anies Kapoor ini mencoba merefleksikan cakrawala, kota di apa kota dan awan di atasnya, dan menjelaskan bahwa ia ingin menciptakan sebuah objek yang akan menarik orang untuk berinteraksi dengannya, di mana merefleksikan lingkungan sekitar dan orang-orang yang melihatnya. Jadi sebuah realitas juga ya, bagaimana menciptakan distorsi yang menarik dari realitas memungkinkan pengunjung untuk melihat diri mereka sendiri dan kota dan perspektif baru gitu. Tentu karya-karya seni dalam karya seni atau karya sastra atau sekalipun di dalam pengembangannya, di dalam representasinya atau interpretasinya itu dikembalikan kepada orang yang melihatnya. Ini mengacu kepada teori Roland Barthes, yang dimana Roland Barthes itu mengatakan
the fragmentation of meaning atau fragmentasi makna, di mana fragmentasi makna ini dikategorikan sebagai orang-orang yang melihat sebuah keindahan, orang-orang yang melihat sebuah seni, orang-orang yang melihat sebuah sastra itu dapat merepresentasikan keindahan itu berdasarkan apa yang dilihatnya. Itu juga yang menurut dia bagaimana ia menciptakan sebuah buku gitu ya. Bukunya itu The Death of Author atau kematian para pembuat, di mana para pembuat itu tidak bisa lagi memberikan sebuah makna dalam karyanya. Meskipun demikian, dan pemberian makna akan sebuah karya itu di diberikan kepada para melihat atau para penikmat dari seni atau karya sastra itu sendiri begitu. Dan hal ini menjadi sebuah hal yang menarik ya ketika kita membicarakan mengenai estetika kontemporer, bagaimana perbedaan dan perdebatan dan pemberian makna keindahan itu diberikan oleh para filsuf di mana kembali ke di mana dari periode pertama dan periode kedua itu mulai mulai mempresentasikan mengenai subjektif sekali gitu terhadap satu kelompoknya, terhadap nama-nama kelompoknya dan lain-lain. Tapi periode 3 ini kembali kepada makna objek pada universal lagi, kepada objektif lagi. Dan menurutku itu yang menjadi sebuah hal yang menarik dalam melihat estetika kontemporer begitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kita akan lanjut lagi di dalam kelas untuk membicarakan mengenai teori estetika kontemporer lebih lanjut. Sekiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.